Halo teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan subbab terakhir dari bab 4, yaitu menentukan nilai yang baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik pertama berdasarkan pada kenyataan. Kedua, membangun secara sosial, dan yang ketiga, segera dan dapat dikendalikan. Nilai-nilai yang buruk pertama, tahayul. Kedua, merusak secara sosial, dan yang terakhir, tidak segera dan tidak dapat dikendalikan. Kejujuran merupakan suatu nilai yang baik, karena ini adalah sesuatu yang dapat sepenuhnya Anda kendalikan. Ini mencerminkan kenyataan, dan ini memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan jika ini kadang tidak menyenangkan. Popularitas, di sisi lain, merupakan nilai yang buruk. Jika itu menjadi nilai Anda, dan jika ukuran Anda adalah menjadi cowok atau cewek yang paling populer di pesta dansa. Banyak dari apa yang terjadi dan berada di luar kendali Anda. Anda tidak tahu siapa saja yang ada di sana. Dan kemungkinan Anda tidak akan mengenal setengah dari antara mereka. Kedua, nilai atau ukuran tidak berdasar pada kenyataan. Anda mungkin merasa terkenal atau tidak terkenal. Namun, di saat yang bersamaan, pada kenyataannya, Anda benar-benar tidak punya petunjuk apapun tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap Anda. Catatan, orang yang takut terhadap apa yang dipikirkan orang lain tentang diri mereka, sesungguhnya ketakutan jika semua hal buruk yang mereka pikirkan tentang diri mereka berbalik ke arah mereka. Beberapa contoh nilai yang baik: sehat, kejujuran, inovasi, peka, membela diri sendiri, membela orang lain, penghargaan diri, rasa ingin tahu, amal, kerendahan hati, kreativitas. Beberapa contoh nilai yang buruk atau tidak sehat: dominasi melalui manipulasi atau kekerasan, gonta-ganti pasangan, senantiasa merasa senang, selalu menjadi pusat perhatian, tidak mau kesepian, disenangi semua orang, menjadi kaya demi menjadi kaya, mengorbankan hewan-hewan kecil untuk dewa-dewa pangan. Anda akan mencermati bahwa nilai yang baik, sehat didapatkan secara internal. Sesuatu seperti kreativitas atau kerendahan hati dapat dialami saat ini juga. Anda hanya harus mengarahkan benak Anda dengan suatu cara agar dapat mengalaminya. Nilai-nilai ini bersifat segera dan dapat dikendalikan serta menghubungkan Anda dengan dunia melebihi yang bisa Anda bayangkan. Nilai-nilai buruk biasanya bersandar pada peristiwa eksternal. Terbang dengan jet pribadi, selalu dinilai benar, memiliki sebuah unit rumah di Bahama, makan cannoli sambil digerayangi 3 penari bugil. Nilai buruk, meskipun kadang memberikan kesenangan atau kenikmatan, berada di luar kendali Anda dan sering memakai alat yang secara sosial merusak atau bersifat tahayul
untuk bisa mencapainya. Nilai adalah tentang membuat prioritas. Setiap orang ingin kanoli yang lezat atau rumah di Bahama. Pertanyaannya adalah tentang prioritas Anda. Nilai apa yang Anda prioritaskan di atas nilai lainnya? Dan yang karenanya memengaruhi pengambilan keputusan Anda lebih dari nilai lainnya. Nilai tertinggi dari seorang Hiro Onoda adalah menyelesaikan kesetiaan dan pelayanan kepada Kaisar Jepang. Nilai ini andai kata Anda tidak dapat menangkapnya saat membaca kisahnya, lebih busuk daripada segulung sushi wasi. Ini sungguh menciptakan masalah yang sangat besar bagi Hiro. Seperti dia terjebak di sebuah pulau terpencil, di mana dia makan serangga dan cacing selama 30 tahun. Oh, dan dia juga terpaksa membunuh penduduk tidak bersalah. Jadi meskipun faktanya Hiro melihat dirinya sebagai seorang yang sukses, dan meskipun dia pada kenyataannya menghidupi ukurannya, saya rasa kita semua akan sepakat kalau hidupnya luar biasa kacau. Tidak seorang pun dari kita mau bertukar tempat dengannya. Demikian pula ketika diminta untuk mengomentari tindakannya. Dave Mustaine berhasil mencapai ketenaran dan nama besar, namun dia masih merasa sebagai sebuah kegagalan. Ini terjadi karena dia mengadopsi nilai yang buruk berdasarkan beberapa perbandingan yang tidak masuk akal terhadap kesuksesan orang lain. Nilai ini memberinya masalah-masalah buruk seperti saya harus bisa menjual 150 juta kopi lagi. Maka semuanya akan sempurna dan tur berikutnya harus di stadion. Masalah-masalah yang dalam benaknya harus dipecahkan agar bisa bahagia. Tidak heran, dia sama sekali tidak bahagia. Sebaliknya, dengan P.T. Best, meskipun depresi dan kelimpungan setelah didepak dari Beatles, semakin beranjak dewasa, dia belajar untuk membuat ulang prioritas atas nilai-nilai yang dianutnya. Karena ini, Best tumbuh menjadi pria yang sehat dan bahagia, dengan kehidupan yang sederhana, dan keluarga yang luar biasa. Suatu hal yang ironisnya, berusaha diraih atau dipertahankan 4 anggota Beatles dekade demi dekade lamanya. Ketika kita menganut nilai yang buruk, yaitu standar buruk yang kita terapkan bagi diri sendiri dan orang lain, pada intinya kita sedang menghancurkan perhatian pada hal-hal yang tidak penting. Perkara-perkara yang dalam kenyataannya membuat hidup kita lebih buruk. Tetapi jika kita memilih nilai yang lebih baik, kita mampu mengarahkan kepedulian kita terhadap hal-hal yang lebih baik, kepada hal yang berarti, hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan secara lahir batin, dan memunculkan kebahagiaan, kenikmatan, dan kesuksesan sebagai efek sampingnya. Singkat kata, inilah yang dimaksud dengan self-improvement yang sesungguhnya. Memprioritaskan nilai-nilai yang lebih baik, memilih hal-hal yang lebih baik untuk dipedulikan. Karena ketika Anda peduli pada hal-hal yang lebih baik, Anda akan mendapat masalah yang lebih baik. Dan ketika Anda mendapat masalah yang lebih baik, Anda menjalani kehidupan yang lebih baik pula. Beberapa bab ke belakang akan khusus mengulas 5 nilai rasional yang saya yakini sebagai nilai yang paling bermanfaat untuk diterapkan. Kelimanya mengikuti
hukum kebalikan yang telah kita bicarakan sebelumnya yang berkesan negatif. Semua itu menuntut kita untuk berkonfrontasi dengan masalah secara lebih mendalam dan bukan menghindarinya. 5 hukum ini selain tidak biasa, juga tidak membuat nyaman. Tetapi, bagi saya, itu semua mengubah kehidupan. Pertama, yang kita lihat di bab selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab yang radikal. Bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi dalam hidup Anda, entah itu salah siapa. Kedua, adalah ketidakpastian. Mengakui ketidakpedulian Anda dan pengolahan rasa ragu yang terus terjadi atas keyakinan diri Anda sendiri. Berikutnya adalah kegagalan. Kehendak untuk menemukan kesalahan dan cacat Anda sendiri, sehingga itu bisa diperbaiki. Keempat adalah penolakan. Kemampuan untuk mengatakan atau mendengar kata tidak yang secara jelas menentukan apa yang akan Anda terima atau tolak dalam kehidupan Anda. Yang terakhir adalah perenungan tentang kematian seseorang. Yang satu ini krusial, karena dengan bersikap waspada terhadap kematian, ini mungkin menjadi suatu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk membuat semua nilai kita tetap berada dalam sudut pandang yang tepat. Demikian pembacaan subbab terakhir dari bab 4, menentukan nilai yang baik dan buruk. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kelima. Anda selalu memilih yang akan dibacakan di video berikutnya.